Sebelum kita belajar, kita berdoa kepada cara masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Cica. Oke, Ibu akan mengecek kehadiran kalian hari ini. Sebelumnya Ibu udah bagi di dalam 4 kelompok ya. Ada 2 kelompok yang mahasiswa. Ini sebentar ya mahasiswa. Terus 2 kelompok lagi 5. Oke. Berarti semuanya hadir ya hari ini? Hadir. Bagus ya. Ibu mau melihat dulu apakah semua anak itu sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Coba. Bukunya sudah ada di atas meja, sudah. Bajunya sudah rapi. Coba lihat di sekitar kalian, apakah ada sampah? Tidak ya? Sudah aman bersih semua? Oke, semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Ibu mau ingatkan lagi nih tentang kesepakatan kelas kita. Masih ya? Coba Ibu tes dulu. Rizky, apa kesepakatan kelas kita yang pertama? Tidak ribut saat belajar, Bu. Ya, benar. Tidak ribut saat belajar. Kemudian yang kedua, Alda. Saat belajar, Bu. Ya, tidak bermain HP saat belajar. Yang ketiga, Siva. Mendengarkan saat menjelaskan. Mendengarkan saat menjelaskan. Oke, Ibu harap semua yang kalian sebutkan tadi itu dilakukan. Ya, bisa ya? Bisa, Bu. Oke, dalam pembelajaran hari ini semoga kalian dapat mengikutinya dengan antusias dan dapat menangkap apa materi yang telah diajarkan. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, supaya semuanya lebih bersemangat dan suasananya bisa lebih cair, Ibu mau kita ISBK dulu. Ayo semuanya berdiri. Oke, dengarkan instruksi dari Ibu. Kalau Ibu bilang sikut, kalian kayak gini, sikut. Ini sikut ya. Terus kalau sakit, kalau Ibu bilang sekap, sekap. Terus kalau sikat, ambil pena, rebut penanya, ya. Ibu ulang ya. Sikut, sakit, sekap, sikat. Oke, bisa ya? Bisa ya. Semuanya harus fokus. Kita mulai. Sekap. Kita fokus. Sakit. Sakit. Sikut. Sekap. Sekap. Sakit. Sikat. Semoga dengan SPP tadi kalian bisa lebih fokus dan konsentrasi ya. Oke, Ibu mau tanya nih, apa materi yang kita sudah pelajari sebelumnya? Sudah nggak? Membandingkan. Apa? Membandingkan dan mengulangi bilangan bulan. Membandingkan dan Mengulangi bilangan bulan. Oke, kalau membandingkan bilangan bulan itu biasanya dia gimana aja tandanya? Lebih besar, lebih kecil, kemana-mana. Oke, terus kalau mengurutkan itu ada yang mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil atau sebaliknya, kan? Ibu mau tes dulu ya. Vivi, ya. Negatif 25 dan negatif 50, mana yang lebih besar? Negatif 25. Oke, apakah benar? Benar. Oke, tepuk tangan buat Vivi. Oke, materi yang kemarin ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Tentang operasi Penjumlahan dan pengulangan bilangan bulan.
dapat membedakan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Oke, terus ini ada pertanyaan. Apakah adakah kaitannya dalam kehidupan sehari-hari materi ini? Ada. Apa itu contohnya? Menentukan perbedaan suhu ruangan gitu, misalkan ruangan suhu di dalam ruangan ataupun yang di luar gitu. Terus perbedaan suhu siang dan malam kan pasti berbeda kan. Terus apa lagi? Transaksi jual beli ya, itu kan perbedaan juga ya, ada utang dan jual juga. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini dibacakan oleh Zidan. Yang pertama ya, Zidan. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan maksud dan operasi itu, tujuan dan pengembangan pertama juga dengan benar. Ya, terus yang kedua dibacakan oleh Alia. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan mengenai bilangan bulat yang terkait dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Itu ya tujuan kita. Jadi pembelajaran kita hari ini diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Oke, ini goalsnya. Oke, selanjutnya ini pertanyaan tematik. Menurutmu bagaimana cara menjumlahkan bilangan bulat positif dan negatif? Jadi ada bilangan positif, ada bilangan negatif, terus dijumlahkan. Gimana caranya? Terus bagaimana cara mengurangkannya? Belum tahu? Belum ya? Masih bingung gimana caranya? Nah, jadi hari ini inilah yang akan kita pelajari. Ya, semuanya siap untuk belajar ini? Siap, Bu. Oke. Jadi rencana pembelajaran kita hari ini nanti di awal Ibu akan memberikan video yang berisi permasalahan. Nah, nanti dari situ kalian mengamati dan menanggapi tentang permasalahan itu. Selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD yang akan dikerjakan di dalam kelompok. Jadi kalian diskusi kelompok. Oke? Semuanya berdiskusi, jangan ada yang main-main atau sendiri-sendiri. Diskusi dari LKPD itu dijawab, kemudian setelah selesai kalian akan presentasi hasil diskusinya. Oke? Setelah presentasi, di akhir akan ada asesmen formatif untuk mengecek pemahaman kalian. Nah, asesmen itu nanti di quizzes menggunakan HP. Jadi itu rencana pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk penilaiannya Ibu ambil penilaian yang pertama itu penilaian sikap. Jadi selama pembelajaran ini observasi kalian bagaimana kalian dalam kelompok, oke? Terus nanti ada juga penilaian pengetahuan dan keterampilan itu dari asesmen formatif. Oke? Bisa semuanya siap? Siap, Bu. Oke. Nah, lihat. Ini ada sebuah video yang menampilkan permasalahan, nanti kalian tanggapi bersama. Semuanya perhatikan ke videonya ya. Hai teman-teman, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pengolahan dan pengenalan bilangan bulat. Nah teman-teman, yuk sekarang kita melihat bersama-sama contoh penyelesaian soal pengolahan dan pengenalan bilangan bulat. Simak baik-baik ya. Soal nomor 1. Dion sedang berada di dalam rumahnya dengan suhu dengan derajat Celcius. Lalu sebelum keluarnya, ternyata suhu keluar mencapai -7 derajat Celcius. Berapa perbedaan suhu di dalam dan di luar rumah? Ini permasalahan pertama. Dion sedang berada di dalam rumahnya dengan suhu 5 derajat Celcius. Lalu Dion keluar rumahnya, ternyata suhu di luar mencapai negatif 7 derajat Celcius. Berapa perbedaan suhu di dalam dan di luar rumah? Ada yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Ya, Vivi. 12 derajat. 12
C. Jadi karena 5 dikurang negatif 7 sama ini berkumpul sama dengan 11. Jadi 5 ditambah 7 hasilnya 12. Oke, tepuk tangan buat Vivi. Sebelumnya Ibu mau mastiin dulu ini semua udah 7 berkelompok ya? Sudah. Jadi sebelumnya Ibu sudah membagikan kelompok. Kelompok itu dibagikan berdasarkan hasil asesmen diagnostik kalian ya di awal kemarin. Jadi Ibu harap berdasarkan hasil itu kalian dapat bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Oke, bisa ya? Bisa. Di kelompok 1. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya. Nama anggota kelompoknya ditulis nama panggilan saja ya. Kemudian Ibu minta kelompok Rizky dan Alban. Tolong bagikan media pembelajarannya. Kalian bagikan 10-10 satu kelompok ya. Nah, kalian ngerti cara gunain poinnya? Ngerti ya? Mana poin? Yang biru itu positif, terus yang kuning untuk negatif. Jadi kalau misalnya satu biru sama satu kuning itu sama dengan 0. Ya, bagaimana kan dia kurang 5, tapi nggak ada nih 5 positif kan? Nggak ada. Jadi kita butuh 5 positif ini. Jadi tambahkan kali 0 kan? Tapi dia 0, tetap 0. Kamu boleh menambahkan 0 sekali. Ini kan 0 kan? Jadi kalau menambahkan 0 nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa kan? Tetap min 2 kan ini. Nah, ini mau kan? Terus lagi dia lagi 5 itu positif, tapi mana yang positif? Nah, berarti sisanya itu apa? Negatif. Iya Bu. Gitu caranya. Jadi kalian menambahkan itu harus tambahin dengan 0. Pasang ini setelah ditambahin baru diambil. Duduknya yang rapi ya nak. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Diskusikan dan tuliskan pada tabel hasil dari operasi pengurangan bilangan bulat positif dan negatif. Positif 2 dikurang dengan negatif 7 sama dengan 9. Positif 3 dikurang negatif 5 sama dengan 4. Positif 3 dikurang negatif 7 sama dengan 10. Negatif 2 dikurang 5 sama dengan negatif 7. Negatif 3 dikurang 7 sama dengan 2. Kesimpulannya adalah jika bilangan negatif bertemu dengan pengurangan akan berubah menjadi penjumlahan.
Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Saya. Ya, Sifat. Saya Sifat dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah soal dan jawaban dari yang diberikan dari kami bisa diulang? Negatif 3 dikurang dengan positif 7. Negatif 2. Negatif 2. Coba diulang soalnya. Negatif 3 dikurang dengan 7. Negatif 3 dikurang Dengan 7. Menurut kalian, apakah itu benar? Iya. Salah. Coba siapa yang mau memperbaiki cuci tangan? Berapa jawaban yang benar? Negatif 3 dikurang 7. 7. Positif. Ya. Ayo, siapa yang mau? Oke, Adila. Negatif 10. Vivi tadi jawabannya berapa? 4. Oke, ada 2 jawaban yang berbeda. Ini menarik. Ibu ulang soalnya ya. Negatif 3 kurang Dengan 7. dikurang dengan 7. Kita pakai ini ya, poinnya. Oke, Adila menjawab berapa Adila? Negatif 10. Terus siapa? Vivi menjawab 4. Oke, kita lihat ya menggunakan koin. Negatif 3 berarti ininya 3. Ini 3 ya. Terus dikurang dengan 7. Kurang itu kan artinya kita mengambil, tapi kan ini nggak cukup. Nggak cukup ke 7. Jadi kita tambahkan dengan 0. Ya kan, kalau misalkan itu tambahkan kayak gini, positif sama negatif ini kan 0. Kalau ditambah sini nggak ngaruh kan, tetap kan ini negatif 3. Ya, jadi ditambahkan sebanyak 7. Dikurang 7 kan tadi. Nah, itu tambahkan nih 7 kali, tapi 0. 0 ditambah 0 tetap 0 kan? Sampai 7 kali. Ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ibu tambahkan 0, 0 sebanyak 7 kali. Kan nggak ngaruh, tetap aja dia negatif 3. Terus negatif 3 dikurang 7 berarti ibu ambil 7. 7-nya itu positif. Ibu ambil yang biru-biru ini, nah sebanyak 7. Ya. Jadinya ibu ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ibu aja. Jadi sisanya ini, kita ikut ini hasilnya. 1, 2, 3 ini yang tadi dari awal. Terus ditambah 3 kan, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi yang kuning 10 yang kuning. Berarti negatif 10. Jadi jawaban yang benar adalah negatif 10. Paham semuanya? Paham. Berarti Adila tadi benar ya jawabannya. Tangan buat Adila. Terima kasih juga buat Siva yang sudah mengoreksi kelompok ini. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu ya. Oke, nah tadi kan kita sudah menggunakan media koin itu ya, koin positif dan negatif. Namun itu terbatas ya kan? Karena itu hanya bisa digunakan untuk bilangan yang kecil. Kalau misalkan dia bilangannya besar gitu, ribet kan pakai koin-koin, masa kita harus potong-potonginnya banyak. Kalau misalkan negatif 100 banyak koinnya ya kan. Jadi itulah diperlukan konsepnya. Kalian harus memahami konsepnya ya. Jadi di situ di LKPD ada ya. Kita anggap positif itu sebagai apa? Uang. Lalu yang negatif sebagai uang. Dengan menggunakan konsep ini lebih gampang. Tinggal kan sering ya belanja ya. Sering nggak belanja? Sering. Jajan di kantin ya kan. Nah, misalkan tapi
tapi nggak bisa ngutang juga ya. Nggak bisa ya. Oke, nih contohnya negatif 25. Negatif kan berarti artinya tadi apa? Dianggap sebagai apa? Berarti utangnya 25.000 misalkan. Terus ditambah itu kan berarti uangnya atau dibayar 30. Berarti 30 berarti sisanya apa? Positif. Nah, dia masih dalam bentuk uang. Sisanya uang kan? Terus yang itu soalnya itu 43 ditambah negatif 76. Berarti uangnya 43. Terus utangnya 76. Jadi dia lebih banyak apa? Berarti hasilnya berapa? Negatif 33. Nah, itu konsep itu yang perlu kalian pahami. Ngerti ya, Nak? Ngerti. Nah, selanjutnya itu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang terkait bilangan operasi bilangan bulan. Pertama coba baca yuk soalnya si Elnis. Suhu di gunung Salju pada pagi hari suhunya derajat Celcius 20 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari suhunya menjadi negatif 10 derajat Celcius. Berapa perbedaan suhu pagi hari dengan suhu malam hari? Ya, gimana tuh Elnis? Bisa nggak? Ayo. Suhu pagi hari 20 derajat Celcius, suhu malam hari negatif 10 derajat Celcius. Perbedaan suhu tertinggi suhu tertinggi dikurang suhu terendah 20 derajat Celcius kurang negatif 10 derajat Celcius sama dengan 30 Celcius. Perbedaan berarti dikurangi ya. Oke, kita lanjut ke nah ini. Ibu mau mengecek pemahaman kalian mengenai pembelajaran kita hari ini. Kalian bisa mengerjakan kuisis, bisa scan barcode atau melalui link yang dikirim di WA. Oke, yuk. Bisa di scan barcode-nya atau langsung aja dari dikerjakan ya. SD ya. Oke, semua boleh disimpan. Nah, apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa aja? Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulan. Ya, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulan ini sama. Terus apa lagi selain itu? Nah, kan ada pengalaman baru yang kalian pelajari ya Kak. Apa lagi? Tadi? Dari? Tadi dari apa? Media? Media koin. Koin, ya koin apa? Positif dan negatif. Ya, terus apa lagi? Terus selain itu menghitung suhu. Ya, menghitung suhu, menghitung suhu. Perbedaannya kan? Terus apa lagi? Tadi yang ini konsepnya apa tadi Nak? Yang di terakhir konsepnya apa? Konsepnya utang dan uang. Utang itu untuk apa? Untuk negatif. Untuk yang negatif, bilangan negatif. Uang itu untuk yang positif. Oke. Nah, kita akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Ibu mau tanya dulu ke Nurabiza. Senang dengan pembelajaran hari ini? Oke, senang ya.
materi yang kita dapat, dia juga dapat berbuat baik kepada kita. Nah, terus ibu mau mengingatkan kalian untuk materi pada